Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada ceramah yang ke-14 ini menceritakan bagaimana baginda Rasul kehidupannya setelah pamannya mengetahui bahwa beliau nantinya akan menjadi seorang Rasul. Maka Abu Thalib beserta keluarganya betul-betul menjaga beliau dengan penuh perhatian, menjaganya dengan baik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sejak keberangkatannya itu dan kemudian pulang lagi sampai di Busra, beliau tidak berangkat lagi untuk berdagang. Saat itu perekonomian Abu Thalib tentu makin terpuruk. Terlebih lagi putranya cukup banyak. Situasi dan kondisi setelah meninggalnya Abdul Muthalib, suku Quraisy dalam keadaan sangat susah dengan persaingannya bersama kabilah-kabilah atau suku-suku yang lain. Baginda Rasul melihat kondisi pamannya mengenai perekonomian yang sangat sulit, maka baginda Rasul mengajukan untuk bekerja. Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud adalah menjadi penggembala untuk mendapatkan upah dari majikan yang punya ternaknya itu. Tentu saja Abu Thalib dan istrinya sangat tidak mengizinkan dalam usia muda beliau untuk bekerja. Tidak diizinkan. Abu Thalib mengatakan, jangan khawatir kamu Muhammad, meskipun paman serba sulit dalam ekonomi, sabar, insya Allah kita juga nanti tentu masih bisa makan. Baginda Rasul setelah mendapatkan penolakan untuk bisa bekerja, beliau tidak putus asa. Beliau mencari alasan sebaik mungkin supaya beliau bisa diizinkan untuk bekerja. Beliau berpikir, apa kira-kira alasan yang bisa diterima oleh paman tercintanya itu. Akhirnya ada satu alasan yang menurut pandangan beliau bisa disampaikan kepada pamannya, yaitu, wahai pamanku, wahai bibiku, paman dan bibi kan sayang kepada aku, juga sepupu-sepupuku. Aku ini senang bermain, melihat alam, kemudian juga udara segar, melihat padang pasir yang begitu luas. Nah, saya ini bisa kan sambil bermain untuk bisa menggembala kambing juga. Akhirnya paman dan bibinya berpikir, oh ini anak masih remaja, menjelang remaja maksudnya. Ya tentu masih banyak pengalaman untuk bisa bermain, melihat pemandangan dan lain sebagainya. Akhirnya pamannya mengizinkan, juga bibinya. Baginda Rasul sangat senang. Padahal alasannya itu salah satu strateginya saja. Ada alasan yang sangat penting bagi beliau untuk bisa bekerja. Tetapi pamannya tidak tahu. Yang pertama adalah ingin membantu perekonomian pamannya yang sedang terpuruk. Dan beliau sudah berjanji, berniat nanti hasilnya itu akan diberikan kepada pamannya.
Kemudian juga beliau berpikir bahwa bekerja sebagai pengembala adalah bekerja yang tidak perlu ada modal. Bisa bekerja tanpa tidak usah meminta modal kepada paman. Akhirnya beliau dalam usia 12 tahun kurang sudah pandai, lebih pandai lagi menggembala kambing-kambingnya. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin terbentuklah jiwa kepemimpinan dalam diri beliau. Secara tidak langsung, karena kalau tidak pandai-pandainya menggembala, tentu banyak kegagalan di sana. Kemudian juga melatih beliau menjadi orang yang tekun, dan juga tentu diperlukan kesabaran dalam menggembala kambing. Sudah terbentuk dalam usia atau pada usia remaja, alhamdulillah. Sampai-sampai beliau dalam sejarah kita ketahui bersama ikut dalam perang Pijar tahap keempat, yaitu perang antara Quraisy bersama dengan Kinanah di satu sisi, di sisi lain berlawanan dengan kabilah Qais. Beliau ikut berperang di sana. Demikian yang Buya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.